deras pada Jumat dini hari, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang kembali diterjang banjirop. Bertujuan mengangkat potensi pertanian lokal, Pemkab Gunung Kidul menggelar ulek sambal dengan cobek berukuran besar. Melalui Pesona Lawang Sewu, pemerintah Kota Semarang terus mendorong para pengelola tempat wisata. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Berita pertama datang dari Semarang, Jawa Tengah. Pelabuhan Tanjung Emas kembali diterjang banjirop. Banjirop diperparah dengan hujan yang terjadi pada Jumat dini hari yang membuat aktivitas di dalam kawasan pelabuhan terganggu. Banjirop yang melanda depan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang ketinggiannya mencapai 50 cm terjadi pada Jumat pagi. Banjirop ini membuat ratusan pekerja harus meninggalkan sepeda motor mereka di depan gerbang dan masuk ke kawasan pelabuhan dengan diangkut truk. Banjirop ini membuat aktivitas pelabuhan terganggu karena menggenangi akses jalan di dalam kawasan pelabuhan. Bahkan sejumlah pabrik mengalami mati lampu sehingga harus memulangkan karyawan. Seorang karyawan salah satu pabrik mengatakan meski banjirop tidak masuk ke dalam area pabrik, namun mereka diizinkan pulang karena listrik belum kunjung hidup. Di dalam gimana Pak? Lamin Citra tempat? Lamin Citra nggak ada apa-apa, sana nggak ada air. Kering Semua dari sampai metek. Nggak ada air. Baik, dari pabrik apa Pak? Dari Pinnacle Apparel. Berarti kering juga Pak? Kering, di sana kering nggak ada. Cuma ini kan tadi mati lampu, jeblok tuh dari sini. Lah kita suruh nunggu, ternyata masih nggak nyala, terus suruh keluar. BMKG Maritim menyatakan minggu ini merupakan fase tertinggi pasang laut di bulan Desember. Sedangkan cukup tingginya banjirop yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Emas karena diperparah dengan hujan yang terjadi pada Jumat dini hari. Kepala BMKG Maritim Semarang, Retno Widyaningsih mengatakan, puncak pasang terjadi pada tanggal 1 hingga 4 Desember mendatang hingga 1,9 meter. Kebetulan memang fase pasang tertinggi di bulan Desember. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 4 ini fase pasang tertinggi. Jadi puncak pasangnya itu sampai dengan 1,1. Itu berdasarkan Pusitrosal. Tapi yang tercatat di kita itu sampai 1,9. Nah, kenapa begitu? Ada beberapa kondisi yang di Pusitrosal itu belum ada koreksi ketinggian tanah saat ini gitu loh, kan di pelabuhan ini ada proses penurunan tanah juga gitu. Nah, kenapa kejadian ini bisa banjir sampai seperti itu? Karena memang tadi malam disertai dengan hujan. Jadi jam 11 sampai jam 1 itu tercatat hujan cukup lebat di sini. 2 jam itu sampai 9,8 mm. Jadi itu udah kondisi hujan yang lumayan sedang sampai lebat. Nah, pasang air laut mencapai daratan akan semakin tinggi jika curah hujan yang terjadi juga cukup tinggi. BMKG Maritim juga menginformasikan fase kedua puncak pasang air laut pada Desember ini juga akan terjadi pada akhir bulan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Yang masih di Semarang, Jawa Tengah pemirsa, dalam upaya meningkatkan pariwisata di Kota Semarang, Pesona Lawang Sewu kembali digelar. Pemerintah Kota Semarang terus mendorong para pengelola tempat wisata untuk menyediakan sentra belanja souvenir dan oleh-oleh yang menjadi ikon Kota Semarang. Keberadaan sentra belanja souvenir dan oleh-oleh di tempat wisata di Kota Semarang tentunya sangat memudahkan bagi para wisatawan dalam berbelanja. Selain tidak membuat bingung untuk mendapatkan souvenir dan oleh-oleh, tentunya keberadaan sentra belanja membuat para wisatawan nyaman dalam mengunjungi objek wisata di Kota Semarang. Hal ini terlihat pada kegiatan Pesona Lawang Sewu ketiga di Kota Semarang. Wisata Lawang Sewu ini gimana, Pak? Ya, menurut saya sangat membantu sekali karena kita bisa sekalian wisata, sekalian juga mencari oleh-oleh dalam satu tempat. Kita tidak perlu keluar lagi untuk mencari tempat oleh-oleh lagi. Itu sih. Saya secara pribadi lebih terbantu ya karena ada lasik yang kuliner ini lebih mudah untuk cari oleh-oleh khas Semarang.
di sini kan UMKM ya, ini produk-produk UMKM kayaknya lebih membantu para UMKM untuk melarisi produk-produk mereka sehingga perekonomian Semarang itu lebih sedikit maju. Dan cari oleh-oleh nggak susah ya? Iya, cari oleh-oleh juga nggak susah, nggak harus kemana-mana, di Laseko aja kita sudah dapat macam-macam produk. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mengatakan, dalam meningkatkan destinasi wisata di Kota Semarang, kolaborasi dengan berbagai pihak pun sangat diperlukan dan menjadi kunci utama dalam upaya mengangkat sektor pariwisata, sekaligus memberikan kesempatan UMKM untuk terus berkarya dalam menghasilkan produk ikon wisata Kota Semarang. Nanti akan ada terus ya Pak rutin setiap hari buka ya. Iya. Jadi memang disediakan untuk para wisatawan biar nggak bingung. Dan memang ke depan kita sendiri juga akan mencoba mendevelop dulu kreatif market. Kita akan angkat menjadi salah satu sentra belanja souvenir dan oleh-oleh untuk mendukung keberadaan Lawang Sewu dan Tugu Buddha. Karena selama ini wisatawan yang ke Lawang Sewu harus lari ke Pandanaran, harus lari ke tempat lain untuk cari oleh-oleh. Nah ini untuk melengkapi daya tarik wisata di Kota Semarang memang harus ada supporting kegiatan-kegiatan seperti ini. Humas PT KAI Pariwisata menjelaskan kegiatan Pesona Lawang Sewu ketiga ini merupakan upaya dalam meningkatkan perekonomian di Semarang dan Provinsi Jawa Tengah. Selain untuk mengenalkan bangunan sejarah yang ada di Kota Semarang, kegiatan ini juga mendukung destinasi wisata yang ada di Kota Semarang pasca pandemi COVID-19. Di mana acara kita ini adalah Pesona Lawang Sewu yang ketiga, dengan tujuan bagaimana kita tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis meningkatkan perekonomian di Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah. Juga kita ingin melibatkan para wisatawan, masyarakat umum dan terutama anak-anak kita biar mengenal sejarah dan edukasi tentang bangunan-bangunan sejarah yang ada di Indonesia, terutama di Kota Semarang. Dan juga kita ingin mendukung program pemerintah dalam meningkatkan destinasi wisata terutama di Kota Semarang. Pada Pesona Lawang Sewu ketiga menampilkan kegiatan mulai edukasi, sejarah, tarian, dan pameran UMKM yang menampilkan produk kreatif di Kota Semarang berupa souvenir. Kedepan kegiatan ini akan terus berlangsung guna memajukan destinasi wisata Kota Semarang seiring terus meningkatnya wisatawan di Kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo le bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update tuh? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah,
engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Makane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi retiki aku malah. Kalau Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Saat ini Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Bertujuan mengangkat potensi pertanian lokal, Pemkab Gunung Kidul menggelar ulek sambal dengan cobek berukuran besar. Acara yang juga melibatkan ratusan petugas pertanian ini pun makin meriah dengan kegiatan makan bersama sambal bawang dengan aneka ragam menu lainnya. Kegiatan ini dilangsungkan di kantor Dinas Pertanian yang juga turut menghadirkan ratusan petugas dan penyuluh dari semua Kapanewon. Cobek ukuran jumbo sengaja disiapkan untuk kegiatan ulek sambal bawang masal ini. Tidak ketinggalan Bupati dan jajaran ikut ambil bagian melakukan ulek sambal di cobek berukuran diameter 1 meter. Acara ini adalah wujud ambil bagian Pemkab Gunung Kidul dalam upaya pemecahan rekor muri rekor ulek sambal masal yang melibatkan ribuan peserta yang diinisiasi Kementerian Pertanian RI. Di Gunung Kidul, acara disambut antusias oleh ratusan petugas dan penyuluh pertanian. Tidak hanya cobek jumbo, ratusan petugas juga menyiapkan cobek ukuran kecil yang digunakan untuk ulek massal. Kegiatan ini juga sebagai wujud perhatian terhadap hasil produk pertanian lokal. Semua bahan baku dalam ulek sambal adalah bahan baku cabai dan bawang putih lokal asal Gunung Kidul. Untuk bawang putih sendiri menggunakan bawang putih jenis Lumbu Handayani varietas lokal Gunung Kidul. Bupati Gunung Kidul Sunaryanta mendorong produk pangan lokal bisa menjadi alat untuk lebih menyejahterakan petani. Dirinya juga mendorong produktivitas bawang putih varietas Lumbu Handayani bisa lebih ditingkatkan dan menyebar di semua wilayah. Usai ulek sambal bawang, acara makan bersama pun digelar. Ratusan peserta menyantap aneka menu makanan dipadu dengan sambal bawang. Satu, kebersamaan. Yang kedua juga hal-hal yang seperti ini kan terjadi tidak hanya di kampung, ya. Ini terjadi di seluruh lapisan masyarakat. Artinya apa? Gerakan makan yang seperti ini, kebersamaan seperti ini harus dibangun. Salah satunya adalah menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Seperti ini. Ya, ini kita... Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Gunung Kidul Rismiadi mengatakan, partisipasi Gunung Kidul dalam pemecahan rekor muri ini sebagai ajang mengangkat potensi bawang putih lokal. Acara juga digelar sebagai wujud penghargaan kepada petugas dan penyuluh pertanian. Ini sudah kita siapkan sejak lama, kurang lebih 1 bulan yang lalu. Jadi ada kegiatan Jambore Hortikultura bersama Kementerian Pertanian. Kemudian karena Gunung Kidul menjadi salah satu sentra bawang putihnya DIY, maka ditunjuk sebagai kabupaten yang mewakili DIY untuk bisa mengikuti pemecahan rekor muri ini. Nah ini spesial ukuran diameter 1 meter. Ini Tidak hanya di Gunung Kidul, upaya pemecahan rekor muri ulek sambal massal dari Kementan ini juga digelar di beberapa kabupaten kota lain di Indonesia secara serentak. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Setia Budi, Lingkar TV, melaporkan. Demikian Kabar Indonesia, saya Amda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.